Obrolan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Donald Trump melalui telepon pada Minggu 24 Mei kembali tegang. Percakapan itu berlangsung di tengah upaya Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghubungi Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui telepon terkait kondisi regional dan kunjungan Trump ke Tiongkok serta kelanjutan aksi bersama melawan Iran. Namun, usai komunikasinya dengan Presiden Trump, Netanyahu dikabarkan marah dengan keputusan Trump yang menunda serangan besar ke Iran dan memilih menunggu proposal baru untuk mengakhiri perang. Netanyahu meragukan negosiasi dan ingin melanjutkan perang untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Di balik konflik Timur Tengah, hubungan dua sekutu dekat ini sepertinya mulai retak. Menurut laporan beberapa media, Donald Trump diduga mendepak Israel dari negosiasi dengan Iran. Amerika dan Israel nampaknya mulai tidak sejalan. Trump sedang menyiapkan kesepakatan besar dengan Iran, sebuah deal yang bisa menghentikan peperangan, membuka Selat Hormuz dan menstabilkan ekonomi dunia. Tawaran menarik ini membuat Trump berpaling dari Israel. Padahal negara Zionis tersebut justru menginginkan sebaliknya. Netanyahu mengharapkan agar Amerika menghancurkan Iran dan menghilangkan ancaman nuklir. Israel juga harus menghadapi ancaman dari sekutu Iran yaitu Rusia yang sedang bersiap dalam perang besar nuklir. Sikap Amerika yang tidak mengenakan tersebut ternyata membuat Netanyahu dan kroni tersinggung. Alih-alih patuh terhadap arahan Trump, Netanyahu memaksa bahwa mereka tidak akan terikat apapun dengan perjanjian Amerika-Iran. Akankah Israel kali ini berhasil selamat dari perang besar melawan Iran dan sekutu? Lalu, akankah Israel benar-benar ditinggalkan oleh Amerika Serikat? Cetak Gol coba merangkum. Amerika-Israel berselisih, Trump putus hubungan dengan Netanyahu sebagai berikut. Trump-Netanyahu berselisih, hubungan kian memanas. Kali ini nampaknya Trump juga mulai kesal dengan sikap ngotot Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang oleh Donald Trump. Gagalnya serangan gabungan antara Amerika dan Israel ke Iran membuat sikap Donald Trump ke Netanyahu berubah 180 derajat. Beberapa pejabat pertahanan Israel menyampaikan bahwa Israel yang awalnya dilibatkan. Trump mulai kesal kepada Israel karena diprediksi kemenangan yang disampaikan oleh Netanyahu 100% meleset. Lalu, apa yang membuat Israel khawatir jika mereka akan didepak dari negosiasi dengan Iran? Kekhawatiran tersebut berawal dari tidak dilibatkannya Israel dalam negosiasi dengan Iran. Amerika kali ini tidak melibatkan Israel sebagai pemain, melainkan hanya menjadi penonton belaka. Pejabat Israel harus mengumpulkan informasi negosiasi antara Amerika dan Iran secara mandiri. Israel takut jika Amerika akan mengecualikan ancaman rudal balistik Iran dalam perjanjian tersebut. Kejadian serupa sempat terjadi pada tahun 2015 yang tidak menjadikan rudal Iran sebagai salah satu ancaman. Netanyahu juga takut apabila Amerika melepas sanksi ekonomi yang diberikan sejak terjadinya revolusi Iran. Jika kesepakatan tersebut benar-benar terjadi, maka Iran bisa dengan mudah mengumpulkan sumber pendanaan. Dana tersebut dapat Iran gunakan untuk mempersenjatai diri. Ketakutan Israel ini sebenarnya cukuplah beralasan. Bahkan di masa-masa tersulit Iran, negara para mullah tersebut sanggup melampaui ekspektasi Amerika. Iran mampu mengembangkan drone canggih dengan biaya murah. Bukan hanya itu, rudal-rudal canggih Iran sanggup membungkam Amerika dan Israel. Netanyahu merasa bahwa setujunya Amerika melepaskan sanksi ekonomi ke Iran adalah sebuah kemunduran. Padahal Netanyahu selalu menggembor-gemborkan diri sebagai penasihat Trump. Masa-masa awal konflik dengan Iran, bahkan Netanyahu mengklaim mereka sering berkomunikasi via telepon. Trump adalah sahabat karib Israel. Ia menyombongkan hubungan tersebut di depan rakyat Israel. Netanyahu menganggap keputusan penyerangan merupakan hasil kesepakatan kedua negara. Pada awalnya memang Amerika Serikat cukup optimis jika perang melawan Iran akan berakhir dengan kemenangan. Rezim Iran dapat tergantikan. Amerika dapat uranium Iran dan Israel diuntungkan dengan hilangnya ancaman di Timur Tengah. Namun gagalnya kejatuhan Iran bahkan ketika pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei wafat ternyata membuat Amerika mulai ragu.
Orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan Trump mulai mempertanyakan apakah betul strategi Israel dapat membuat Iran takluk, padahal yang terjadi malah sebaliknya. Iran justru menutup penuh akses terhadap Selat Hormuz. Amerika kelabakan, harga minyak dunia melambung tinggi, ekonomi kacau dan dunia menyalahkan dua negara, Amerika dan Israel. Kejadian ini menjadi satu pukulan besar bagi Amerika. Trump membuat keputusan penting dengan menempatkan Israel bukan lagi sebagai partner, melainkan hanya sekutu biasa. Israel tidak lagi dilibatkan dalam perbincangan mengenai jalannya konflik. Netanyahu dibatasi dan hubungannya semakin renggang. Trump bahkan menganggap bahwa Netanyahu harus dibatasi dari informasi-informasi sensitif. Amerika sering memberikan pengaruh agar Israel menunggu komando dari Trump. Netanyahu dikucilkan dalam pergaulan dengan Amerika, padahal negara ini sanggup melakukan apapun untuk Amerika. Aksi sepihak Amerika yang menendang Netanyahu dari perundingan nampaknya membuat sang bibi tersinggung. Netanyahu melihat langkah Amerika sebagai tindakan ceroboh. Ia menyatakan dengan tegas bahwa Israel tidak akan terikat dengan kesepakatan apapun. Bagi mereka, persetujuan tanpa melibatkan Israel adalah sebuah pelanggaran. Israel akan mengambil langkah dan tindakan mandiri demi keamanan negaranya. Meskipun hubungan kedua nampak retak, Trump sendiri mengklaim bahwa keduanya baik-baik saja. Trump bahkan menyanjung Netanyahu sebagai pemimpin yang hebat dan akan mengikuti semua kehendaknya. Berkat panasnya hubungan kedua orang ini, muncul sinyal positif dalam perundingan dengan Iran. Amerika dan Iran mulai menunjukkan perubahan ketika Pakistan dan Qatar menjadi penengah konflik tersebut. Pengasingan Israel dari meja perundingan juga dinilai memberikan efek yang positif. Kabar terbaru yang beredar kedua pihak menunjukkan kesepakatan positif. Kesepakatan terbaru termasuk mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz dan kesepakatan gencatan senjata. Kesepakatan ini dianggap akan mencapai finalnya, namun juga ada resiko jika konflik justru menjadi semakin parah. Di sisi yang lain, memburuknya hubungan Amerika dan Iran nampaknya bukan hanya di permukaan semata. Trump beberapa hari yang lalu bahkan menyebutkan jika dirinya dapat menjadi PM Israel yang baru. Ia menilai popularitasnya di Israel akan sanggup membuat ia memenangkan kontestasi pemilu. Tak tanggung-tanggung 99% penduduk Israel ia klaim akan memilihnya. What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike? He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's a very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. I think they have a president over there that treats him very poorly. You're on the same page with him on Iran? Yeah. Mr. President, on the Iran deal, would you be open to a limited deal that just covered the Strait of Hormuz? What does that mean? On Iran, just a limited deal just for a longer We ceasefire? would have to open the strait. That would open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see few people killed. Namun celetukan ini bukanlah kabar baik bagi Netanyahu. Saat ini ia sedang menghadapi masa-masa sulit konflik dengan Iran. Bombardir Iran terhadap beberapa wilayah Israel membuat Israel beberapa kali lumpuh. Belum lagi Netanyahu sedang digempur masalah-masalah internal. Netanyahu sedang menghadapi krisis politik dalam negeri yang mengancam posisinya. Belum lagi ancaman pidana yang akan menjerat Netanyahu. Apalagi saat ini Israel sedang mendapatkan sorotan buruk dari dunia. Penangkapan terhadap aktivis global Sumud Flotilla dan penghinaan yang diberikan menterinya membuat Israel dicekal di mana-mana.
Negara-negara dunia bahkan mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan para menterinya. Netanyahu frustasi jika Amerika benar-benar menyetujui gencatan senjata. Ini akan jadi kiamat bagi rezim Netanyahu di Israel. Negara tersebut diduga mulai kehilangan dukungan terutama dari internal negaranya. Netanyahu berada di ujung tanduk. Negara tersebut menghadapi masa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya dari luar, melainkan juga krisis dari dalam negeri. Potensi diserang banyak negara, persediaan amunisi Israel makin menipis. Netanyahu memang sering mengklaim bahwa Israel masih sanggup terlibat dalam peperangan melawan Iran. Jumlah rudal dan amunisi yang mereka miliki masih sanggup untuk memusnahkan negeri para mullah tersebut. Namun satu hal yang tak pernah diketahui, Israel sedang menghadapi keruntuhan. Apalagi baru-baru ini negara tersebut memilih untuk melepaskan diri dari Amerika. Israel merasa harus mulai mandiri dan tidak menggantungkan diri pada Amerika. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara singkat bersama dengan media 60 Minutes. Banyak pihak menilai bahwa tindakan Israel ini adalah langkah yang ceroboh. Netanyahu juga harus bersiap-siap menghadapi pecahnya koalisi dalam pemerintahannya. Idenya mengenai penyatuan kelompok sayap kanan dengan kelompok religius konservatif justru menjadi bumerang bagi pemerintahan Netanyahu. Alih-alih mendapat dukungan, Israel juga mengalami perpecahan. Banyak para pengamat menilai perpecahan tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak 7 Oktober 2023. Tragedi yang menyebabkan ribuan warga Israel tewas itu menjadi aib bagi pemerintahan Netanyahu. Sejak saat itu Netanyahu hanya sedang menunda keruntuhan koalisinya. Keraguan-raguan juga datang dari kalangan militer Israel. Meskipun mereka sudah menguasai separuh dari wilayah Gaza, namun penguasaan tersebut tidak benar-benar mengendalikan wilayah tersebut. Selama Hamas masih belum benar-benar lumpuh, wilayah Gaza akan terus melakukan perlawanan. Israel juga harus menghadapi peperangan di Lebanon yang terus melakukan perlawanan. Meskipun para petinggi Lebanon telah tewas, namun gejolak di wilayah tersebut masih terus berkobar. Pada kasus Iran, meskipun negara tersebut diklaim telah runtuh, faktanya sangatlah jauh berbeda. Serangan gabungan antara negara Paman Sam dan negeri Zionis tersebut nyatanya tidak benar-benar membuat Iran takluk. Kalangan intelijen dan militer Israel sampai meragukan narasi bahwa Iran telah kalah. Kenyataan ini menjadi pukulan hebat terutama bagi warga Israel yang mendukung pemerintahan. Mereka mulai meragukan apakah Israel saat ini sedang benar-benar memenangkan peperangan. Publik menjadi kehilangan kepercayaan, sementara itu dukungan terhadap Netanyahu mulai berkurang. Menurut beberapa lembaga survei, kekalahan Netanyahu sudah di depan mata. Netanyahu tidak akan mampu mempertahankan penguasaan terhadap parlemennya lagi. Belum lagi ancaman koalisi Netanyahu yang sedang gencar-gencarnya mengkritik sang bibi. Israel tidak hanya sedang menghadapi konflik internal, melainkan juga potensi kekalahan dalam perang. Jumlah amunisi yang tidak mumpuni bisa dipastikan akan membuat Israel kelabakan. Pengen jaket kece dengan harga miring? Cobain jaket Tracker Premium yang gak sampai Rp100.000. Cek linknya di bawah ini. Kekuatan sekutu Iran, Rusia latihan perang nuklir. Ancaman yang dihadapi Netanyahu sejatinya bukan hanya datang dari dalam negeri, melainkan juga dari negara seberang yaitu Iran. Penyerangan gabungan antara Amerika dan Iran sebenarnya tidak benar-benar membuat negara tersebut hancur. Malah memanfaatkan momentum gencatan senjata yang ditawarkan sebagai upaya persiapan perang. Bagi Iran, kehancuran Israel hanya masalah waktu. Negeri tersebut tidak akan bertahan lama. Lalu, apa yang membuat Iran merasa percaya diri? Agaknya salah satu hal yang membuat Iran percaya diri adalah kehadiran koalisi sejatinya, yaitu Rusia. Negeri beruang merah itu memang getol dalam membela Iran. Bukan hanya membela secara terang-terangan, Rusia juga memberikan bantuan militer dan persenjataan. Misalnya saja seperti baru-baru ini ketika dokumen yang beredar menyatakan bantuan rudal dan teknologi drone yang dikirimkan ke Iran. Putin bahkan seringkali mengecam tindakan Amerika yang melakukan aksi sepihak terhadap Iran. Kecaman itu juga disertai dengan dukungan kepada Iran sebagai sekutu setianya. Aksi serupa juga sering digaungkan oleh Xi Jinping. Meskipun Tiongkok tidak secara terang-terangan mendukung Iran, tetapi sering mendukung penuh di balik layar. Muncul pula kecurigaan bahwa teknologi drone yang dikembangkan oleh Iran sebenarnya meniru model Tiongkok.
Kondisi ini membuat publik menyadari bahwa sebenarnya Tiongkok berada di pihak Iran. Bagi Iran, kehadiran Rusia dan Tiongkok berperan penting dalam mendukung kelangsungan perang. Israel sangat khawatir jika rudal-rudal Rusia dikirimkan ke Iran sebagai bentuk dukungan. Apalagi Rusia memang memiliki beberapa rudal dengan jenis hipersonik. Rudal-rudal tersebut dikabarkan mampu membawa hulu ledak nuklir. Ini adalah kesempatan emas bagi Iran. Negara tersebut memang sedang gencar-gencarnya mengembangkan program nuklirnya. Bahkan Rusia dan Iran sebenarnya sudah sempat melakukan kerjasama di bidang tersebut. Uranium diperkaya Iran yang mencapai 60% adalah tawaran menggiurkan bagi negara manapun. Bahkan Iran sendiri mengklaim mereka bisa meningkatkannya menjadi 90%. Bagi Israel dan Amerika, ini adalah sebuah ancaman. Namun bagi negara sekutu seperti Rusia dan Tiongkok, ini adalah peluang besar. Program pengembangan nuklir Rusia memang sudah tahapan yang mumpuni. Bukan hanya dalam tahapan pengembangan, melainkan pada tahapan perang. Baru-baru ini saja Rusia bersama dengan Belarus sempat mengadakan latihan militer. Momen tersebut membuat Amerika dan Israel sempat ketar-ketir. Rusia sudah sangat siap membantu Iran mengembangkan program nuklirnya. Dapatkan sendal anti-slip dari Muzi yang kini turun harga menjadi 36.000 saja. Buruan check out sekarang. Itulah ulasan Amerika-Israel berselisih putus hubungan dengan Netanyahu. Akankah Israel kali ini benar-benar runtuh? Lalu bagaimana dengan nasib Netanyahu selanjutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.